sih sebenarnya ngebacanya gitu ya. Eh, ini bonus ya, bonus track ya. Boleh ditampilin Lukas 21 ayat 18. Saya nggak mau baca, Bapak Ibu aja baca sendiri. Udah baca? Kalau udah kita teruskan firman Tuhannya. Udah baca? Udah ya, udah. Saya sedih kalau baca ayat ini. Saya pas baca, ya kok nggak terjadi sama saya Tuhan? Bapak Ibu mungkin udah pernah dengar kesaksian saya pernah kena kanker tahun 2018. Saya pas masuk rumah sakit, susternya bilang gini, udah kemo di mana? Karena rambutnya kan udah nggak ada. Belum kemo atuh, saya bilang gitu. Lah itu rambutnya kemana? Udah almarhum dipanggil Tuhan. Udah zaman dulu hilang sendiri. Oke, hal pertama kita belajar ya, dengan cepat aja. Kita belajar supaya nanti Bapak Ibu masuk ke tahun yang baru ini, melewati tahun-tahun yang baru, perubahan terjadi nggak kaget. Pertama, Tuhan adalah pakarnya untuk merangkaikan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Ayat ini mungkin gak jadi pewahyuan ketika kita gak ngalaminya. Coba lihat Roma 8 ayat 28. Ayat yang sangat populer dikatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semua yang kita lihat di dalam kehidupan ini seringkali berantakan kan di depan kita. Kita nggak tahu bahwa dan kita seringkali nggak sadar kita dibohongin sama iblis bahwa Tuhan selalu bekerja. Jangan tertipu dengan mata jasmanimu. Biarkan yang terjadi itu biarkan terjadi, ngucap syukur, maju dengan ucapan syukur, biarin aja. Karena seringkali kita terkecoh sama mata jasmani kita. Saya waktu terbaring sakit, saya dirawat di Singapura, anak saya pas lagi saat itu lagi sekolah di sana, anak saya yang pertama. Jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu dia datang ke rumah sakit bawa tasnya dia, bawa backpacknya dia untuk belajar karena waktu saat itu 2019 dia lagi kelas 3 SMA. Udah mau ujian akhir. Dia duduk di kamar saya, setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu saya selalu dalam kondisi oke-oke saja. Masuk ke hari Senin, saya kena kanker darah, waktu saya masuk ke rumah sakit, kanker di dalam darah saya 85% Bapak Ibu. Saya kena namanya acute myeloid leukemia. Itu kata dokter sudah paling progresif, umur saya tinggal 3 bulan. Karena 85% kanker semua udah. Nah setiap hari Senin sampai hari Kamis saya mengalami momen-momen kritis. Saya dimasukin cairan kemo, disuntikin lewat dada. Dokter sebelum masukin dia ngomongnya aja sambil meneteskan air mata. Dia bilang gini, mohon maaf ya Pak, setelah 1 minggu cairan ini akan merusak semua organ di tubuh Bapak. Dan bahkan cairan ini kalau sampai netes ke tangannya suster ketika lagi beberes, itu tangannya suster seperti air raksa gitu ya, air keras itu bisa melepuh tangannya suster. Bapak bisa bayangkan sehari Bapak akan dimasukin cairan ini dan dia katakan selama 1 minggu 3,5 liter nih cairan akan masuk ke dalam tubuh Bapak, pelan-pelan ditetesin. Kalau kulit aja kebakar Pak, masuk ke tubuh Bapak, organ-organ Bapak kebakar di dalamnya. Bapak siap-siap ya setelah ini Bapak sariawan akut. Bapak abis itu akan kejang-kejang, Bapak akan masuk ICU, Bapak akan masuk ventilator, Bapak koma, mati Pak. Saya bilang ini ngapain diobatin kalau gitu? Ya enggak? Dia ngasih tahu ini karena dia bilang ujungnya mati Pak. 70% dari pengobatan ini gagal total. Kita udah gak punya cara yang lain lagi karena sudah tidak ada harapan. Kita akan coba yang paling keras, kita injeksi aja ke tubuh Bapak, udah selesai udah. Dan benar setelah 1 minggu kejang-kejang saya, habis badan saya. Dan akhirnya ketika itu terjadi, saya beberapa kali di kamar rumah sakit itu betul-betul udah dokter udah siapin timnya untuk tarik masuk ICU. Dan itu kejadian selalu Senin sampai Kamis. Kejang-kejang, udah putih matanya, pingsan, istri saya udah nangis-nangis. Saya mah kalau pergi ya pergi aja ya, kasihan yang ditinggalin toh. Saya udah gak sadar, saya lihat videonya sampai serem banget. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan dong kayak gini lagi Tuhan, ngeri kasihan istri saya nih, saya lihat videonya ngeri banget Tuhan. Saya gak sadar soalnya. Tiba-tiba ada suara begini di hati saya, udah gak apa-apa, makin serem nanti makin seru kan kesaksiannya. Gitu. Tuhan luar biasa ya. Gak apa-apa, udah lewatin aja sama saya. Setiap kali saya mau ditarik ICU, selalu Tuhan bangkitin saya.
Tiba-tiba panasnya bisa turun, semuanya normal, nggak pernah masuk ICU. Setiap kali mau ditarik nggak jadi, mau ditarik nggak jadi, mau ditarik nggak jadi. Jadi Tuhan luputkan, tapi kan mengerikan. Nah kok bisa? Itu kejadian selalu Senin sampai Kamis. Hari Jumat anak saya datang. Kan dia boleh keluar dari asrama, dia datang dengan bangkelannya, dia belajar di samping saya. Setiap kali dia datang saya dalam kondisi oke-oke aja. Sampai saya bilang sama pihak rumah sakit, sama suster-suster, sama istri saya, jangan bilangin si kakak ya, saya kemarin kritis. Kalau enggak ntar dia nggak bisa belajar. Nanti dia stres, dia dekat banget sama saya soalnya. Itu kejadian terus berlangsung berbulan-bulan Bapak Ibu. Dan dia tidak pernah tahu bahwa saya momen-momen kritis selalu terjadi. Kenapa? Akhirnya saya baru sadar, Tuhan yang tidak kasih tahu. Oh dia kalau datang dia belajar karena dia lihat papanya oke-oke aja. Singkat cerita Bapak Ibu, saya disembuhkan Tuhan dalam hitungan 1 bulan, dokternya nggak bisa temukan sel kankernya dari 85% tinggal 0% dalam hitungan 1 bulan. Nggak ada, hilang. Tuhan yang sembuhkan, kesaksiannya terlalu panjang, saya nggak punya waktu, terlalu panjang lah. Dan akhirnya singkat cerita setelah udah berjalan waktu, saya dikasih kesempatan sama Tuhan bisa datang ke wisuda anak saya. Adiknya lulusan SD waktu saat itu di tahun 2019. Saya bisa hadir juga dengan kondisi yang baru keluar dari rumah sakit. Setelah selesai tiba-tiba saya dapat email dari rektornya Biola University di Los Angeles. Dia bilang begini, anak kamu berdasarkan hasil ujiannya, kami memberikan beasiswa, segera kirim anaknya ke sini. Ini sekolah Kristen yang luar biasa. Dan waktu saya lihat itu, saya kasih tahu sama dia, terus saya bilang gini sama dia sebelum berangkat. Saya bilang begini, Kak, ada pengakuan nih dari Dedi. Kenapa, Dad? Katanya. Waktu beberapa kali kamu ke rumah sakit, saya itu dalam kondisi kritis. Tapi kok bisa ya ketika kamu datang Jumat, Sabtu, Minggu, Tuhan gak kasih lihat. Dia nangis. Kenapa aku gak dikasih tahu? Saya bilang bukan saya gak mau kasih tahu, Tuhan yang gak kasih tahu. Bayangin kalau kamu tahu, kamu gak bisa belajar. Kamu pasti angkanya jeblok, kamu pasti gak dapat angka baik kamu gak dapat beasiswa. Tuhan udah tahu satu hari kamu akan dapat beasiswa. Tuhan luputkan kamu, Tuhan tidak kasih tunjuk kamu bahwa ayahmu dalam kondisi kritis supaya kamu bisa belajar. Karena aku punya rancangan hebat buat hidup kamu. Waktu saya kasih tahu ini, kita berpelukan, kita nangis, saya kutip ayat ini. Coba baca lagi berulang kali kita harus baca kalimat ini. Yang mengatakan begini di awalnya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu kapan? Sekarangnya tuh kapan? Pas udah lewat Bapak Ibu. Pas udah lewat semuanya kita akan bisa deklarasi. Sekarang aku tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu hebatnya Tuhan. Jadi selagi ngelewatin masalah, tenang aja ngucap syukur karena Tuhan selalu bekerja. Amin. Nanti pas udah lewat semuanya, Tuhan akan suruh kita lihat ke belakang, kita akan terkaget-kaget. Wow, ternyata selama itu Tuhan rangkaikan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.